sudah pernah dapat dan pasti sudah pernah dapat. Di mana? Di MSK Pak? Di MSK ya? Iya, Kak. Halo? Iya, Pak, Halo. MSK. MSK sudah dapat? Dan Sebentar. Di MSK sudah dapat. Kira-kira di MSK kalian dapat apa saja materinya? saiki Halo? jadi Fajar Sad Boy. Kalian dapat apa saja di MSK? Prinsip MS sudah dapat. Lali, Kak. Kok meneng kabeh iki antara lali apa gak pas diterangno turu apa piye? Jangan lupa, Pak. Aku Nah, paling ya apa eling niki? iku apa sing Sing api-api tak iku terangno minggu kemarin AS. jangan-jangan juga sudah lupa. Masih ingat Pak, kan kemarin baru mengerjakan tugasnya. Oke, berarti memang harus ngerjakan tugas berarti ya kalau begitu ya. Oke, Oh. nanti kita coba carikan tugas supaya saudara bisa rajin dan apa mengingat materi yang disampaikan. Iya, Oke, Pak. terima Terima kasih. kasih. Oke, iki ganti meneh background ganti apa iki? Tuh, Ya Allah, Fajar. oke lah. Aku Oke, lagi dalam tunggu kan berarti. ya udah kalau begitu saya harus mengulang. Bukan. Fitri ya. Pak Garut. Halo Fitri ya. Fitri ya. Iya, Bapak. Ya, ini kamu pakai 2 device kah? 1 ya? 2 device. Oke, ya udah. Oke, kita mulai spektroskopi massa. Semoga saya juga masih ingat. Iya, Wong Kak. saudara yang baru dapat MSK kemarin lupa apalagi saya. Saya dapat materi ini waktu saya kelas masih S1. Iya kan, Bapak kan, Kira-kira Bapak. tahun 2012 kemarin. Jadi ya selisihnya agak dekat ya, mungkin baru kemarin. Oke, kita bicara spektroskopi massa gitu ya. Namanya spektrometer massa itu digunakan untuk mengukur berat molekul atau biasanya MR, massa molekul relatif. MR dari suatu senyawa. Dalam hal ini yang akan kita bahas otomatis adalah senyawa organik. Apakah bisa kalau senyawanya itu organologam? Bisa. Kalau senyawanya itu anorganik, bisa apa tidak? Bisa. Tetapi MS itu biasanya digunakan untuk senyawa organik maupun organologam. Kalau yang pure senyawa anorganik itu biasanya pakai ICP metodenya. Jadi bukan pure MS. Oke, di sini nanti itu dia itu akan mengubah senyawa organik gitu ya, molekul organik ini akan ditembak dengan suatu elektron. Nah, sehingga ketika dia ditembak dengan elektron, dia akan menjadi suatu kation radikal. Kation atau Dikatian radikal. Nah, radikal. kation atau radikal inilah Radikal ya. yang nantinya akan Mengalami kita akan bentuknya pecah. berupa fragmentasi. Berupa fragmentasi yang nantinya kita akan mengetahui berapa nilai M per Z-nya atau massa per muatannya. Nah, biasanya kalau kita pakai metode SIMS nanti di belakang ada, itu biasanya nilainya adalah N plus 1, M plus 1. Artinya adalah misalkan senyawanya itu punya berat molekul 100, maka di MS-nya nilai M per Z-nya adalah 101. Oke, jika saudara perhatikan sebenarnya Tuh. ini terlalu kecil ya sebentar. Rodok Hmm. tak gede maksud.
Muga bisa. Aku durung penulis. Awas penulis. Ini di spektra massa atau spektrum massa itu adalah hubungan antara M per Z dengan intensitas. Semakin tinggi intensitas, maka itu biasanya disebut sebagai base peak atau peak utamanya. Dan biasanya itu adalah nilai M per Z. Contoh di bawah itu ada intensitas yang 100 itu adalah di M per Z-nya adalah 57. Gitu ya. 57. Lah 57 itu adalah sebagai base peak-nya atau peak yang utama. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini adalah instrumen prinsip kerja daripada MS spektroskopi gitu ya. Jadi nanti sampel hampir sama kayak HPLC sebenarnya, tetapi itu HPLC atau GC itu sebenarnya adalah pemisahan kimia atau pemisahan senyawa organik. Kalau LC berarti liquid, kalau GC berarti gas. Yang membedakan adalah hasil pemisahan itu akan diolah di spektrometer massa. Jadi sampel itu akan masuk ke dalam tabung ya. Tabung itu di dalamnya itu ada filamen dan lain sebagainya, dan ada elektron beam yang bertugas untuk menembakkan elektron ke sampel, sehingga sampel itu nanti akan ada yang melepaskan, ada yang bergabung, ada yang terpisah dan lain sebagainya. Akan terputus berdasarkan fragmen-fragmen tertentu. Jadi ketika ditembak itu ikatan-ikatan dari molekul itu bisa saja putus atau pecah. Kemudian dia akan diteruskan ke dalam suatu tabung yang di situ ada suatu medan magnet. Nah, medan magnet inilah nantinya yang akan memisahkan muatan-muatan dari partikel itu atau M per Z-nya. Kemudian nanti dari situ akan ditangkap oleh detektor dan akan ditampilkan dalam bentuk record atau spektra. Untuk metode MS itu ada banyak ya. Ini ada beberapa metode MS yang sering digunakan. Apa MS ya? Yang pertama ada EI atau electron impact gitu ya. Electron impact ini biasanya digunakan untuk molekul-molekul yang kecil atau mudah sekali menguap gitu ya. Memiliki titik-titik rendah. Biasanya dia itu bisa berupa gas atau liquid gitu ya. Kemudian ukuran masanya itu sekitar 1000 Dalton. Jumlah yang diperlukan itu hanya 1-2 miligram. Kemudian ada chemical ionization gitu ya. Itu juga sama seperti tadi. Yang membedakan adalah kalau yang elektron impact itu adalah nanti itu ditembaki oleh elektron sehingga dia membentuk muatan tertentu fragmennya. Sedangkan kalau chemical ionization maka akan ditambahkan suatu reagen tertentu yang dia itu akan membuat sampel itu mengalami ionisasi. Sama masanya adalah batasnya adalah 1000 Dalton. Kemudian ada ESI atau elektron spray. Ini biasanya digunakan untuk menganalisis peptida, peptide, dan senyawa-senyawa non-volatil. Sampelnya itu biasanya metode analisis ini biasanya menggunakan LC atau liquid chromatografi. Nah, masanya itu bisa sampai 200.000 Dalton. Oh iya. Kamu gizi kan? Sedangkan jumlah sampelnya itu lebih sedikit Meneh. dibandingkan jumlah sampel
daripada yang EI atau CI tadi, yaitu cuma 1 sampai 300 Oh, pikomol lewat per setnya mikroliter, gizi. sangat kecil. Di sini Kemudian gak ada kena. berikutnya ada Kenapa FAB dicekel? atau Fast Seneng. Atom Bombardment. Ini biasanya untuk analisis dengan menggunakan untuk senyawa-senyawa karbohidrat, organometal, peptida dan lain sebagainya. Ya, Ini kena gak yuk? massa ringnya adalah sampai 6.000 Dalton. Dan yang terakhir ada MALDI. MALDI ini digunakan untuk analisis peptida, protein, nukleotida, dan lain sebagainya. Beratnya itu bisa sampai, masanya bisa sampai 500 Dalton. Dan sampel yang diperlukan itu sangat kecil, yaitu 250 f-mol sampai 500 pikomol. Sangat kecil. Nah, kemudian begini, mungkin ada yang bertanya, Pak, dari sekian banyak metode ini, gitu ya, itu kira-kira mana yang paling powerful? Atau mungkin mana yang paling bisa digunakan? Atau kalau misalkan, Pak, saya di lab itu hanya punya GCMS, metodenya adalah EI. Apakah bisa saya menganalisis sampel? Gitu. Jadi begini, kalau saudara itu nanti memilih metode, itu tergantung dari jenis sampel yang saudara miliki. Metodeku. Misal, Gak kalau ro. saudara Antara sampelnya EI itu karo CI. adalah Ini kayak EI. Agak ditambahi minyak ya. atsiri, Gak ditambahi. gitu ya, minyak atsiri, Yang lain. yang notabene adalah suatu senyawa volatil yang memiliki massa itu tidak lebih dari 400, ya, kurang lebih sekitar 350 lah. MS-nya itu, MR-nya itu biasanya 350-an, tidak sampai segitu, maka saudara bisa menggunakan GCMS. Bisa pakai GCMS atau CIMS. Tetapi jika misalkan saudara punya senyawa yang MR-nya itu sampai 500, MR-nya sampai 500, maka jangan menggunakan metode GC, tapi pakailah metode LC, liquid chromatography. Nah, untuk ionisasi, metode ionisasinya itu silahkan pakai yang ECMS. Untuk Fab dan MALDI itu sangat powerful ya sebenarnya, tetapi metode ini itu kalau di kita di Indonesia itu jarang sekali digunakan. Yang paling banyak digunakan di Indonesia ataupun di penelitian-penelitian organik yang menggunakan molekul organik, biasanya metodenya adalah elektron impact, kalau enggak gitu elektron spray. Jadi kalau enggak EI, ya ESI. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan kalau memang tidak ada. Ini bagaimana kita bisa memilih metode yang paling pas? Silahkan, ini ada contoh flowchart yang ada untuk menganalisis kira-kira sampel saudara itu nanti apakah cocok menggunakan MALDI, ESI, Fab, atau lain sebagainya. Misal ada sampel yang berat molekulnya itu kurang dari 800. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia ionik atau polar? Kalau dia ionik atau polar, maka silahkan menggunakan ESI atau Fab. Tapi kalau dia tidak ionik atau Apa tidak panjang gelombang mau? polar, otomatis dia itu Ini panjang gelombang. termasuk yang volatil Apa atau minyak Ini mas. atsiri. Silahkan menggunakan, Berat di sini molekul. ada CI atau FI. Molekul weight, MW.
Kemudian ini adalah begitu seterusnya. Kalau berat molekulnya itu lebih dari 100.000, maka yang bisa menganalisis hanya Maldi. Oke, silakan ini di Hafal. Songo. Hafal. Kerjakan. silakan ini dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Dipahami. Ada yang tanyakan? Halo, Tak izin tidak ada? makan. Aman ini? Tidak ada yang tanyakan? Aman. Tak anggap aman. Nah, oke. Sekarang kita beranjak ke spektrometer GC ionization Ini bisa atau tak gawe GCMS. gas kromatografi. Namanya gas kromatografi, maka fase geraknya adalah berupa gas. Misalkan metode yang digunakan adalah electron ionization, gitu ya. Maka Iya, dia itu ada suatu sumber yang dia itu akan menembakkan elektron. Elektron itu akan ditembakkan ke molekul sampel. Sehingga molekul sampel itu akan mengalami ionisasi. Otomatis ketika suatu sampel ketika suatu sampel itu ditembak dengan elektron, maka sampel itu akan berubah menjadi bermuatan positif atau juga berupa radikal. Iya. Contoh, di Positif sini radikal. ada Positif M radikal. plus elektron, dia akan menjadi M radikal atau M plus plus 2 elektron. Nah, fragmentasinya Radikal. nanti adalah Heh? M plus itu nanti bisa Empat menjadi buka sih. fragmennya adalah X radikal dan Y plus. Oh iya, 4. Soal gak iso. Sampai sini ada yang tanyakan? Pangkat apa di? Iki lho, Him. Ada pangkat biasa e. Sopo iku? Sopo? Halo, halo. Tidak ada. Kalau tidak ada saya agak cepat kalau gitu. Slide saya ada 71. Oke, di sini contoh. Di sini gas pembawanya adalah nitrogen dan helium yang membawa sampel. Di sini nanti dia itu akan membawa sampelnya, kemudian sampel itu akan dibombardir dengan elektron, gitu ya, sehingga nanti elektron itu akan memecah sampel itu, sehingga nanti akan ada ini sampelnya. Maka gas yang dibawa itu bisa menjadi N4+, kemudian bisa menjadi N2, N2+, sedangkan sampelnya itu juga nanti akan bisa menjadi M plus H plus. Nah, M plus H plus inilah yang disebut sebagai M per Z. Di sini ada suatu senyawa, gitu ya. Kalau dia terfragmentasi, fragmennya di mana? Bisa putus bisa putus di sini. Kalau di sini berarti nanti C-nya itu bisa bermuatan positif jika semua elektronnya itu ditarik oleh C karbonil. Atau juga dia bisa bermuat yang karbonil ini dia juga bisa bermuatan positif. Atau juga bisa C itu bermuatan positif, C yang di ikatan benzen bermuatan positif, ataupun C karbonilnya bermuatan radikal. Bukan bermuatan tapi menjadi radikal. Cek radikal iku
Lha apa? Sing Emang muatannya apa? lha iku, kok gak Titik. bermuatan, ya wis iku Kalau tandane radikal iku diperhatikan, titik. nilai M per Z-nya itu sama-sama. Benzen, benzen yang bermuatan positif itu M per Z-nya adalah 77. Sedangkan Yang positif apa? C Masa per karbonil itu 43. mesin kewatron Sedangkan iki lho. sama yang radikal Asik. juga 43. Jadi nanti ketika di spektrum MS nanti akan ada dua peak Siapa yaitu bedanya? yang dua peak fragmentasi ya, yaitu nanti akan muncul di daerah 43 dan muncul di daerah 77. Sampai sini ada yang tanyakan? Takana. Kenapa sama, Pak? Tidak Cepet, ada? cepet apa? Oke, contoh kedua. Ini Dulu, enggak dulu. suara ya, kayak gini. Ini Dedi. ada CH2Cl2+. Dia akan terfragmentasi menjadi CH2Cl+ dan Cl radikal. Dia akan muncul di daerah 49 Nah, itu lho lagi dan beda. 51. Tetapi nanti itu juga mungkin akan membentuk CH2Cl radikal ditambah Cl+. Nah, nanti akan muncul di daerah 35 dan 37. Tetapi ini tidak teramati. Kenapa? Karena Cl itu bersifat elektronegatif sehingga sangat sulit jika Cl itu bermuatan positif alias tidak stabil. Sehingga fragmentasi yang memungkinkan adalah yang di atas. Ini yang akan teramati. Sedangkan fragmentasi yang di bawah itu akan sulit diamati karena Cl itu bermuatan lebih cenderung elektronegatif dibandingkan elektropositif. Sehingga dia akan sulit membentuk ion positif. Yes, langsung. Di sini ada metana. Contohnya Terima. metana. Dengan metode CI. Ini yang CI ya. Kalau tadi EI, ini Sekarang CI. CI. Ada metana, dia itu ditembak dengan elektron. Dia bisa menjadi CH4 plus radikal ditambah 2 elektron. Atau juga CH4 ini dia akan bereaksi dengan CH4 plus radikal lagi. Membentuk CH5 plus dan CH3 Kayak radikal. materi CH5 termo. plus Agak itu dia bisa bereaksi dengan M. termo ta M sambil itu Berta iku. adalah bisa saja sampel. Kamu PD termo ta. Sampel atau reagen yang Genetika. lain atau senyawa kimia yang Gak sih. lain. Kemudian dia akan membentuk MH plus CH4. Maka nilainya itu yang MH plus inilah yang disebut M plus 1. Misalkan M-nya itu berat molekulnya adalah 50, maka dia akan teramati di daerah 51. Ini mekanisme daripada CI, misalkan ada suatu gas metana ya, untuk menganalisis suatu sampel analit. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Loh. Berikutnya ada ESI. ESI ini sangat umum Lagi digunakan untuk Terus dijelaskan analisis aja. MS dengan metode menggunakan Mantul. HPLC atau LCMS. Hah? Nanti teknik ionisasinya itu bisa menjadi M plus H plus atau M min H min. Artinya M plus H plus berarti dari 50 nanti akan keluar 51, sedangkan kalau M min H min itu nanti akan keluar dari MR-nya 50 menjadi 49. Untuk ESI itu metodenya bukan fragmentasi, tetapi penggabungan.
Ya, tolong dipahami kalau EI dan CI tadi itu fragmentasi, kalau SI itu bukan fragmentasi, tetapi penggabungan. Oke, biasanya rumusnya adalah M plus N, pangkat N plus. Nah, N-nya itu adalah muatan ion. Jadi untuk metode SI itu kita Kurang akan jam. menembakkan analit gitu ya. Kita akan menembakkan suatu gas bisa bukan gas, suatu ion bisa NaC, LKC, L dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan terikat dengan M. Misalkan M-nya itu 50 ditambah dengan Na itu 23, maka akan muncul berapa? 73. 3. Koro. Akan muncul peak di Dawe baru daerah ngomong. 73. Ki apa ini? Jadi ada spray nozzle gitu ya. Dia itu akan menembakkan suatu analit, molekul analit gitu. Kemudian nanti dia akan dibawa Berarti oleh matanya solvent kayak dan nanti apa akan ini karo radikal. ditambahkan dengan muatan. Muatannya dari mana? Dari ion. Ion yang ditembakkan bisa Na, bisa KCl, kemudian Br tergantung daripada analitnya. Kemudian ion yang terbentuk itu akan dipisahkan, kemudian akan Game masuk sampai ke kuno. dalam detektor untuk dianalisis. Ikut batal. Oke, sampai sini ada yang tanyakan belum? Oke. Ya, iki jelas no sampai mari. Nah, kecil analitik itu Apakah ada ya. yang ditanyakan? Oh, nggak bahasa Inggris ini. Solvent Iya. evaporasi. Oh, berarti kayak gawe baterai. Kok gak ketok? Listrik. Ngilangi gini apa sih gak ketok mikirnya. Halo, halo. Apa yang namanya? Himatul, halo Himatul. 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 Kok pencet surat? Himatul. Berarti perbedaan EI, CI sama SI apa ya? Nek nek iku ditembak elektron. Nek apa yang kedua? C CI. Nah, iku gawe solvent. Halo, Terus sing iki mau aku gak paham. Himatul. Oh, Apa? kalau SI nggak ada fragmentasi, tapi adanya penggabungan di sini. Kalau SI nggak ada fragmentasi. Kalau apa? Suara nggak masuk. Gak masuk. Ya aku ae. Ayo dan Himatul. Kalau SI ada fragmentasi tapi Jawab. Kalau SI itu masuk. Nggak ada fragmentasi tapi ada gimana? Ya, jadi kalau SI itu adalah penggabungan ion atau muatan, Sip. sedangkan kalau Yuk iseng. Aku di sini. Ya ampun aku lo gak fokus. Fokus. Ya. Oke, jangan. iya, Iya, Pak. kamu online apa ikut kuliah? Aku Ikut kuliah, Pak. Silahkan keluar jika memang tidak memperhatikan kuliah saya. Sudah saya remove dari sini. Di kanan atau di kanan? Terus langsung emangnya aku zoom please. aku aku ayo dia. Aku Di ngerekam. kanan. Kok itu GPT? Iya kok sih. Aku Aku. Jika saya jam malam-malam kan ngajar juga gitu. Please. Aku telepon lagi.
Kalau tidak mau dipilih tidak masalah. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir ada verb. Iya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa verb itu digunakan untuk analisis senyawa yang bermolekul besar dan tidak mudah membuang, gitu ya. Dan nanti di dalam spektrumnya biasanya ditambahkan dengan garam tertentu, misalkan NaCl, KCl, AgNO3 dan lain sebagainya. Dalam spektrum massa akan ditemukan puncak dari penggabungan antara molekul tersebut dengan ion-ion yang ditembakkan. Ini secara umum prinsip dasar dari verb. Jadi nanti akan ada sampel itu akan ditembakkan dengan suatu atom ya, suatu atom tertentu dari ion-ion dan sebagainya. Kemudian nanti dia ditembak sehingga dia nanti akan membentuk suatu muatan. Ini contoh spektrum dari VAB, hasil analisis MS dengan VAB. Jadi nanti itu bisa membentuk M-2H 2-. Kemudian dia juga bisa membentuk yang lainnya. Bisa M-3H plus Na 2-. Kemudian ada M plus H2PO3 min 3H 2-. Jadi nilai dari VAB itu memang sangat MS-nya itu besar dibandingkan yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya lanjut. Mbak, Hmm, ada yang kepental dari Zoom, Mbak. siapa? Ramdan. Kenapa dia kepental? Katanya itu sinyalnya jelek. Saya buka segera masuk. Iya, Mbak. Bapak wis gak mau Saya tidak izinkan Ligika untuk ikut kuliah saya. selamanya. Saya menerangkan kok. Ditinggal dodolan online. Sudah masuk kah Ramdan? Mau tanya, Ya, kan tadi kalau pakai FAP itu kan ditambahkan garamnya. Berarti itu waktu di puncaknya hasilnya juga tetap ada peak dari garamnya atau gimana? sebentar. Maksudnya gimana maksudnya? Kan waktu di lab MS itu kan sampel terus dikasih garam untuk percepat ionisasinya kan. Mm-mm. Nah itu waktu di puncak hasil di sininya itu apakah garamnya juga kedetek di sini atau hanya sampel? Ketika saudara menganalisis dengan menggunakan metode kromatografi, maka saudara pasti menggunakan eluen. Pasti menggunakan eluen yang digunakan untuk memisahkan senyawa tersebut. Nah, senyawa tersebut nantinya itu akan akan berinteraksi dengan kation atau anion yang ditambahkan. Misalkan kation yang ditambahkan itu adalah NaCl, maka kemungkinan fragmen yang terbentuk atau penggabungan yang terbentuk adalah M plus Na atau min Na atau plus Cl atau min Cl dan lain sebagainya. Jadi ion yang terbentuk Oh iya, atau fragmen yang DNA terbentuk itu termasuk. adalah hasil penggabungan dari molekul senyawa dengan molekul Garam mau. garam yang ditambahkan. Bisa dipahami? Iya, Pak, terima kasih. Ya, jadi nggak mungkin. Misalkan saudara tidak menambahkan KCl, tetapi peaknya tiba-tiba nilainya adalah M min K. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ionnya tidak bukan ditambahkan ion kalium. Ada lagi yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, hasil Pak izin bertanya. Mm-mm. Kalau untuk yang plus minusnya itu dari mananya ya, Pak?
Maksudnya? Masih kurang. Tadi kan Bapak bilang bisa aja M minus NA atau plus NA gitu. Itu ditentukan dari apanya gitu, Pak. Maksudnya ini cara mengetahui bahwa itu adalah ini untuk vape ya. Ini untuk vape ya. Pertanyaan untuk vape. Oke. Iya, Pak. Oke, untuk pertanyaan untuk vape. Kita tidak bisa memprediksi ion muatannya itu nanti apa. Tergantung dari garam yang akan kita tambahkan. Misal, kita menambahkan NaCl, maka nanti muatan senyawa kita itu bisa menjadi M plus Na atau M plus Na plus Na atau M plus Na min Cl atau itu apa? Itu kita yang menganalisis. Kita yang menganalisis. Karena apa? Kita tahu berat daripada garam yang kita tembakkan. Karena apa? Vape itu penggabungan, bukan fragmentasi. Suatu suara wae. Ingat, kalau pakai EI atau CI tadi fragmentasi, kita sudah bisa tahu, oh ini akan terputus di sini. Nanti akan misalkan akan menghasilkan molekul dengan berat sekian. Ini akan terputus di sini. Akan membentuk radikal atau membentuk ion positif. Kita bisa memprediksi nilai M per Z-nya. Tetapi untuk vape itu tidak bisa. Vape itu kita yang mengatur garam yang kita tembakkan. Dari garam yang kita tembakkan itu nanti akan muncul pik-pik yang harus kita analisis. Contoh, sebentar saya nyari presensi. Ada yang kepental lagi, Pak. Maaf. Siapa? Caca, Anastasia. Ya, sebentar. Caca ini mesti ya kepental. Segera suruh masuk ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Sudah? Enggak. Oke. Misalkan begini. Halo, tadi yang tanya siapa? Saya kok lupa namanya. Safira. Saya, Pak. Ya, Safira. Misalkan saya punya senyawa dengan berat molekul 1350. Ya, 1350. Kemudian saya mempercepat ionisasi itu dengan menambahkan NaCl. Kira-kira dia akan membentuk apa? A plus Cl min. Masih nggak nyambung? Masih tidak nyambung, Pak. Maaf. Ya, wes, nek tak stop share sih. Tak M bukakan plus whiteboard. Saya Oke. Nah, ini. Udah kelihatan ya whiteboard saya? Sudah, Pak. Oke. Misalkan, tuh mana whiteboard saya kok? Misalkan saya punya suatu senyawa dengan berat 1351. Ini adalah senyawa, anggaplah ini M. M-nya adalah 1351. Kemudian saya akan menganalisis senyawa ini dengan menambahkan NaCl, sorry. Kita ketahui bahwa Na itu AR-nya berapa? 23. Cl berat AR-nya berapa? 35,5. Nanti peak-nya itu, sebentar kok hilang. Sebentar. Nanti peak yang akan terbentuk dari 1350
51 itu bisa 1351 plus 23. 23 dari mana? Dari NA. Berarti nanti adalah NA, M M plus N. plus nanti. NA. Iso ae diberi katanya MNA. Keluarnya berapa ini? 1351 1351 ditambah 23. 1374. 1374. Jadi nanti akan muncul peak di daerah 1374. Misal lagi akan muncul di daerah berapa ini? Kalau misalnya 1351 ditambah 23 min 35,5. Berapa ini ketemunya? Dikurangi 35 berarti 13. Aku gak iso ngitung nek ngene iki. 13. Hah, iya. Berapa ketemunya? 1338,5. 38,5. Ya. Nanti akan muncul di daerah ini. Di sini itu nanti akan ketemu pola-pola seperti ini. Dari pola-pola seperti inilah nanti yang akan kita tentukan bahwa nilainya adalah nanti 1351. Base peak-nya. Jadi nanti munculnya di hasil MS itu ya nanti cuman M plus NA misalkan ya. Bisa juga M plus NA plus NA plus. Bisa juga M plus CL min NA. Bisa seperti itu. Tergantung dari garam yang CL? kita tembakkan Nggih. Kok plus ke dalam CL? sampel. Tergantung nomor iki lho. Makanya ini Kaya pakai kene iku beratnya, kene berat aduk molekulnya dhewe yang Sal. besar. Kene ngerti iki mbek iki. Nah, Bisa misal P dipahami iki berarti M plus NA. untuk yang Tapi fat K ya. iki berarti kayak kita menebak-nebak Bagaimana ngono kan. Safira? Paham. Oke. Ya Allah, Pak. Sudah paham. Ya wis. Semoga paham. Soalnya kalau fragmen, kalau sebentar, misalkan supaya kelihatan bedanya. Mari jam piro iki? Misalkan saya punya senyawa seperti ini. Kurang suwe. Saya kurang 50 menit. Bensin lah. Jam lah ya. Kurang gak jam saya. Aduh, gak jam terus. Kira-kira ini nanti kalau dianalisis dengan menggunakan EI atau CI, fragmentasi yang muncul berapa saja? Hal yang pertama kita analisis, senyawa ini itu MR-nya berapa? Iki apa? Iki masalah iku apa Coba jenenge? dihitung MR-nya. Benzenan. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 6, 6, 7, 8. C8 hanya 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6. 5 tambah 3, 8. Punya 3. 3. Berarti pira? 12 kali 8 ditambah Ketemunya 8. berapa MR-nya? 12 kali 8 tambah 8. Ayo tambah MR-nya ketemunya 8. berapa? Dikurangi. Kok dikurang sih? Oh, iku pira? 152. 16. 16 kali Oke, 3. 152. Kok ditambah sih kan Nanti min. Oh 2 min. senyawa ini akan MR mengalami iki. fragmentasi. Oh. Sekarang gini, kalau fragmentasinya di sini, Oh iya betul ada 5. biar warnanya beda sebentar. Warnanya kok podo. Kalau dia terfragmentasi di sini, nanti akan keluar berapa? Daerah fragmentasinya? Oh, dikurang Berapa sama berapa? 152 dikurangi 17, berapa? 135. Oh, iku piro? Oh, iku 152 16. dikurangi. Kan OH ini 17 kan? Berapa berarti? 135. Oke, nanti akan muncul peak di daerah
135, dan 17. Fragmentasi Kemudian kalau nanti Hmm. terfragmentasi di sini, dia akan muncul di daerah berapa? jadi generalis. Y1 Hari 3 toh. Dikurangi metil 15. itu 12, 15 dikurangi 15 137. berapa? 152 kurangi 15 137. 137. Dia akan muncul lagi di sini 137. Sekarang kalau dia terfragmentasi di sini berapa? C Oh, 12 tambah 32 tambah 1. 16 kali 2 32 ditambah Piro iku? 12 Masuk ditambah ngitung rek aku 1. rek. 16 kali 2 32 kan ditambah 13 32. berapa? Oh, ini bukannya 2 kali ya? Bukannya 3. Lah iya. Berapa? Lah iya iku 32 iku. 45. 45. 45. Happy. Nah, nanti akan muncul 13 45 dan kan berapa? 13 iki loh. C Berapa? sampai H. C 12 107. Ya, nanti akan muncul di sini 107. Nah, ini akan berpasangan terus. Ini berpasangan dengan ini, berpasangan, ini dengan berpasangan. ini dengan ini. Oh. Nanti akan masih ada lagi kalau misalkan bensin itu berapa? Nanti akan terus begitu Piro? fragmentasi. Jadi nanti C6 pik-piknya itu H6. akan saudara harus menganalisis fragmentasinya. Bisa Nek gak ono, dipahami? nek gak ono perintilane cek Pak. Ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, Untuk menentukan putusnya si fragmen itu gimana ya, Pak? Masih belum nyambung di otak saya, Pak. loh. Gini, untuk menentukan kira-kira yang akan putus itu kan gugus fungsi ya. Iya, Pak. Mungkin nggak kalau misalkan bukan gugus fungsi putus. Contoh, misalkan saya putus di sini. Mungkin nggak? Gak soalnya mungkin. gak gugus. Kenapa? Karena energi ikatnya lebih kuat kan? Nggak mungkin. Bisa dipahami. Kayak tadi, ada Cl. Cl itu misalkan CH3Cl. Nanti dia itu akan terfragmentasinya menjadi CH3 radikal plus Cl plus atau CH3 radikal, CH3 plus Cl radikal. radikal. Kenapa Mana yang ini? mungkin terbentuk? Kan sampai bini nyendat ya. Mana yang mungkin terbentuk fragmentasinya? C3 plus Yang bawah Yang bawah. CH13 plus Kenapa? Cl itu. Karena Karena elektron Cl itu awalnya elektronegatif sehingga dia cenderung membentuk radikal. Tadi gak ada suara nanti Bapak ini. Bisa dipahami? Berarti misalkan ini Apa terbentuk itu? ya. Tadi yang OH-nya lepas, berarti kan nanti bentuknya seperti ini. Ini C ya. Nah. Kelihatan kan? Keto. Ini akan cenderung membentuk ion positif plus OH radikal. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Wes lo ya, tak stop iki. Invasi homing ke sana. Hah? Invasi homing. Aduh. Ayo dong Pak, yang selesai. Kalian sudah keluar dari whiteboard? Pak, mau tanya, kalau radikal itu harus sama plus kah atau bisa sama minus? Dari tadi kita bicaranya hanya positif dan Dan radikal. radikal. Tidak ada negatif di dalam esi
EI dan CI. Kenapa? Karena yang ditembakkan kan elektron. Ketika suatu material ditembakkan dengan elektron, maka dia itu akan membentuk muatan positif atau radikal, bukan muatan negatif dan radikal. Bisa dipahami? Aprilia, bisa dipahami? Iya bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Aku mau tanya, kenapa Kanti? Ada yang ditanyakan? Hmm. Aku mau tanya, kenapa kaki Kanti panjang? Tidak ada, saya lanjut ya. Turunan. Oke. Ini loh baru kita bicara interpretasi. Contoh, misalkan ada berat molekul yang kita peroleh itu 72. 72 itu bisa C5H12 atau Ah, C4H8O nanya nama suwe. untuk memastikan. Nah, tetapi berat molekul eksaknya atau hitungan secara realnya itu beda. Kalau C5H12 itu 72,09, kalau C4H8O itu 72,05. Nah, maka nanti di apa? Namanya HRMS atau Ono HRMS ini. itu nanti adalah Ya. nanti ketika kalian menganalisis pakai MS itu bisa sampai 4 digit angka. Itu kalau pakai HRMS. Saya kok lupa ya kepanjangannya HR itu apa? Apa ya? Pokoknya itu HRMS, nanti silahkan saudara cari, saya kok lupa panjangannya. Tapi kalau cuman MS biasanya cuman 72,0 atau 72,09 atau 72,03. Biasanya kalau yang detail sampai 4 digit itu yang pakai HRMS. Kemudian ini ada isotop. Saya rasa saudara sudah tahu lah kalau isotop, bisa saya lewati. Tahu. Ini, misalkan spektrum molekul dengan M+ dengan adanya nitrogen. Jika masanya genap, itu dapat berisi, senyawanya itu dapat berisi CHO halogen. N-nya genap. Kalau masanya ganjil dapat berisi CHO halogen dengan N-nya ganjil. Contoh, masa genap dari masa M+ genap itu berasal dari penataan ulang antara dua ikatan putus. Sedangkan kalau masa ganjil itu dari masa M+ genap berasal dari pemutusan satu ikatan. Masa Benar genap beres. dari masa M+ ganjil berasal dari pemutusan satu ikatan. Ini contoh ini. Ya Allah, Pak, turun mah 5. Misalkan di sini ada persentase M+1. Ya. Kalau M+1 artinya nanti akan ada 100 dikalikan M+1 per M. Dikalikan dengan jumlahnya dan jumlah daripada atom C. Persentasenya. Terus seperti itu. Dari mana ini 1,1, Cepet 0,16, banget. kemudian 0,38, ini diperoleh dari tabel ini tadi. Nah, ya, diperoleh dari persentase daripada masing-masing isotop. 1,1 ya ini. Karbon itu 1,1, hidrogen 0,016, nitrogen 0,38, oksigen 0,04. Itu yang nantinya akan digunakan untuk menghitung aturan, menghitung M+1 dan M+2. Bedanya di mana? Ya bedanya cuma di rumus ini. Kalau M+1 ya M+1 per M, kalau M+2 ya M+2 per M. Beratnya itu setara dengan, kalau yang M+2 berarti 1,1 kali
jumlah atom C kuadrat dibagi 200 dan seterusnya. Kuadratno berarti nek Apakah plus bisa M plus dipahami? 2. Nek M plus 1 gak usah. Pak mau Apa sih tanya. bedakno? Mm-mm. Slow. Tadi kan ada masa yang Iya, jumlahnya maksudnya genap sama ganjil ya. kapan Yang kene jumlahnya genap kan Terus tadi apa? CHO. Aja. Nah itu caranya nentuin CHO genap atau ganjil itu gimana? Kan nanti itu sebenarnya ini itu adalah teori terbentuknya spektra. Nanti itu nanti itu kalian tuh cuman dapat data itu kayak gini aja. Data itu cuman dapat spektra kayak gini. Spek mana ya? Loh, kok tak kayak buatlah kelompok. Mesti kelompok Nanti itu FP. kalian akan dapat misalkan spektra seperti ini. Masih Nah, kelompok kene dari tetep spektra berdoa seperti bareng-bareng ya. inilah nanti itu saudara akan mengetahui nilai M-nya itu genap atau ganjil. Misalkan 43. 43 ini genap apa ganjil? Ganjil. 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 86 genap atau ganjil? Genap kan? Genap. Nah, tadi kalau misalkan ganjil itu diperoleh dari mana? Pemutusan satu ikatan. Kalau genap pemutusan dua 2 ikatan. ikatan. Bisa dipahami? Ikatan. Ikatan. Bisa Bapak. Oh, full. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Udah ya jadi dosen harus sabar ya. Wes, jangan lagi wes. Sila, oh iki kok isi April, kita tahun lalu rek. Tanggal berapa minggu depan? Minggu depan. Oh, Oke, wes. PPT. Presentasi Minggu depan hari apa, Pak? Semakin gak karu-karuan. Wes tek kok hari ini rek. Jadi apa nih? Minggu depan hari apa enak Hari Seto apa minggu ya? depan itu tanggal piro ya rek? Minggu Dua aku ngarep kok kalenderku Nggak terus ada tak yang buka. sampai. Aku sama acara. 11 kalau hari Kamis. Saya itu ada tamu dari tanggal 24. Suwe, Pak. Pasti jurnal internasional. Kalian bisanya hari apa? Kayak gini atau Enggak milih mau. hari Sabtu? Sabtu. Jangan Banter Sabtu. itu. Sabtu pagi Pak. Sabtu pagi itu aku yang ngajar ya rek. Ya wes lah, nanti gantian. Minggu ini kalian yang malam Jumat, minggu depan kalian yang Sabtu. Nanti kelas B biar ganti yang hari Jumat minggu depan. Berarti kan Sabtu meneh. Oke? Saya nggak tanggalan, Pak. Kok kabeh Ya, ambil Bapak kalian iki diminta bukannya untuk wis ganti ya? memfragmentasikan. Kamu Fragmentasi itu seperti apa kok ya? Yang seperti iya. saya contohkan di whiteboard tadi. Oh, meneh anak closing mentoring. Apalah Kak Melok. Ini loh aturan ganjil Melok, genap melok, itu melok. seperti ini, Rek. Ya. Kalau anak Jadi aturan aturan fragmentasi itu. fragmentasi itu berdasarkan ganjil genap. Misal ganjil. Ganjil itu misalkan ada AB radikal positif, nanti dia itu bisa menjadi A plus B radikal. Atau A radikal plus B plus. Atau A radikal plus ditambah B. Atau A ditambah B radikal plus. Itu ganjil jika nilainya ganjil. Jika genap itu cuma A plus B sama A plus B plus. Tidak ada radikal di sini. Bisa dipahami? Bisa dipahami belum? Bisa. Ini perlu dilanjutkan atau gimana? Tapi ini kalian perlu ilmunya deh. Sampai sini dulu. Misalkan di sini, saudara ya, saudara itu punya senyawa yang dia itu misalkan ini. Otomatis senyawa ini itu nanti akan terfragmentasi menjadi M per Z 57. 57 itu dari mana? C-nya itu ada 4. C4 kali 12 berapa?
48. 48 ditambah 9. 9. 57. Berapa? 57. Ya, berarti M per Z ini ada 57. Sedangkan CH3 yang dilepaskan berapa muatannya? Berarti M per 15. Z-nya 15. 12 tambah 3, 15. 15. Iya. Ini misalkan pada alkana, hilangnya metil itu min 15, hilangnya etil itu min 29, hilangnya propil itu min 43, hilangnya butil itu min 57. Contoh di sini. Ini ada spektrum MS dari 2 metil pentana. 2 metil pentana ini M per Z-nya berapa coba? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 12 berapa? 72. 72 ditambah 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tambah 14 berapa? Mendapat 86. Nah, nilai 86 ini adalah MR daripada Berarti 86. senyawa ini. Itu pasti keluar yang paling belakang. Ya, kalau M per Z-nya pakai EI atau ESI, maka nilai M per Z yang digunakan untuk MS daripada senyawa ini adalah yang paling akhir. Jadi yang paling belakang ini adalah nilai dari MR senyawanya, 86. Sekarang coba kalau ini putus di sini, berarti min 86 min 15. Berapa? 71. 71 ini. Kemudian kalau putusnya di sini 29, ketemunya 57. 42. berapa? 57. 57. Sekarang kalau dia di sini ketemunya 43. bisa dipahami Bisa. seperti Insya itu ya. Allah. Ada yang tanyakan? Ayo rek, nenek sing ditekok nih. Enek gak? Contoh lain. Pak, mau tanya Pak. Ganti Eh, Pertamina rek. itu Pak. Yang ini kan kalau yang dari kiri itu kan dari kecil ke besar. Terus kalau dilihat panjang tingginya pik itu gimana Pak? Ditentuin dari apanya? Oke. Kok bukan panjang toh, tinggi Ya rendahnya. tinggi. Tinggi Langsung rendahnya klarifikasi. itu adalah berdasarkan stabilitas fragmentasi. Jadi semakin stabil suatu fragmen, maka dia akan menunjukkan intensitas paling tinggi. Tinggi. Kayak ini. Ini kan ada 50 contoh. Ini ada 57 keluar ya, 57 keluar. Maka nanti dia itu pasti juga akan keluar di daerah 29. 71 dia pasti keluar di daerah 15 di 15. Sini mungkin ya, 15 ini. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Halo? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, Ya, sama-sama. itu kan Heeh. kalau di HNMR tuh kayak multisiplitas gitu loh Pak. Ini kan banyak gitu kan. Tiap dari ini tuh ada yang 3, ada yang 4. Nah itu dihitung yang Tuh, paling tinggi. Dia dianalisis yang bukan paling tinggi aja atau bukan beda. Ini saya kan udah bilang lupakan HNMR, lupakan CNMR. Satu peak di MS itu mewakili satu fragmentasi. Jadi ini bukan berarti ini singlet, doublet, duplet, triplet, enggak. Ini satu-satu semua ini. Kurang piro, kurang sesuai toh. Mewakili satu-satu fragmentasi. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Setengah jam. Sudah? Ada yang tanyakan sampai sini? Aslinya Pak Andika tuh nggak stiker apa kalau kayak lucu banget. Cek ngantuk. Tidak ada yang tanyakan? Cukup? Pak, mari Pak. Mari Pak. Mari Pak. Oh, ah. Waduh, masih banyak ternyata. Aduh, Hmm. Pak. Aduh, Pak. Terus, Pak. Ya udahlah, kita lanjut minggu depan. Semoga nutup aturan Seneng fragmentasi jadi itu aku yang ada sumringah. banyak sekali aturan fragmentasi. Kak cukup waktunya ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Iya Pak, Tidak kita ada? cek, Pak. Jika tidak ada, mungkin hari ini saya cukupkan sampai sini ya. Iya Pak, Silakan udah nanti capek saudara deh. membuat kelompok, gitu ya. Kelompoknya, nanti kita coba minggu depan atau berupa PPT aja ya. PPT nanti dicoba disampaikan di Saatnya apa ya? belikan Vapro. Ini fragmentasinya begini, ini begini. Ada Zumi. Gitu. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Ya Pak, jika ada kayak gak kekurangan mood dan capek.